Ketika perang telah selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hal tafkiduna min ahad, apakah kalian kehilangan seseorang? Maka orang-orang mencatat, qalu nafkidu fulanan wa fulanan wa fulana, kami kehilangan fulan, fulan, fulan. Semua yang gugur dicatat namanya, tapi tidak ada yang mencatat nama Julaibibah, karena mereka menyangka Julaibibah sedang berada di kamar istrinya. Rasulullah bertanya lagi, hal tafkiduna min ahad, kalian kehilangan seseorang? Qalu nafkidu fulanan wa fulanan wa fulana, kami kehilangan fulan, fulan. Semua dicatat, tapi tidak ada yang menyebut nama Julaibibah. Sekali lagi mereka menyangka Julaibibah berada bersenang-senang bersama dengan istrinya. Maka Rasulullah bersabda, lakinni afqidu akhi Julaibibah, tapi aku kehilangan saudaraku yang bernama Julaibibah. Qumu ma'i linatlubahu fil qatlah, kita cari jenazahnya di antara orang-orang yang gugur ini. Maka kemudian dicarilah, dan jasad Julaibibah ditemukan, karena dia adalah sahabat yang paling pendek di antara sahabat-sahabat yang lain. Diketemukan jasadnya. Jasadnya dikelilingi oleh 7 orang kafir di sekitarnya, dan Julaibibah berada di tengah-tengahnya. Perutnya sudah terburai, jasadnya penuh dengan tancapan panah dan sayatan pedang, mukanya penuh dengan debu dan darah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih melihat kondisi itu. Beliau angkat jasad Julaibibah, beliau letakkan dalam pangkuan beliau, beliau bersihkan wajahnya yang penuh dengan debu dan darah dengan lengan beliau, sehingga lengan beliau penuh dengan debu dan darah. Kemudian sambil berderai air mata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qatala sab'atan minal musyrikin wa qatalu, hada minni wa ana minhu, hada minni wa ana minhu. Dia telah membunuh 7 orang kafir, akhirnya dia pun terbunuh, kata Nabi. Dia adalah bagian dari kehidupanku, dan aku adalah bagian dari kehidupannya. Maksudnya dia akan selalu bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Maka kemudian Rasulullah meletakkan jasad Julaibibah. Beliau mundur, beliau tersenyum. Kemudian beliau berpaling dan beliau menangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau mundur dan kau tersenyum, kemudian kau menangis lagi, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kata Nabi, aku mundur karena malaikat memberitahukan kepada aku, para bidadari berduyun-duyun dan mengelilingi dan memperebutkan jasad Julaibibah. Maka aku tersenyum karena kondisi itu, kata Nabi. Dan kemudian aku menangis karena aku teringat bagaimana Julaibibah yang ditolak oleh para gadis, hari ini dia menjadi rebutan para bidadari. Julaibibah yang tidak diperhitungkan oleh para wanita, hari ini dia dijemput oleh para bidadarinya. Dia siap dibawa menuju surga yang luasnya 7 langit dan bumi. Apa yang diberikan oleh Julaibibah? Dia hanya memberikan cintanya kepada Allah. Dia lebih mengutamakan cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan pada perjuangan di jalannya. Inilah Julaibibah yang kemudian diberikan julukan laki-laki yang menjadi rebutan para bidadari. Mudah-mudahan kisah ini menjadi semangat bagi kita, agar kita lebih mengutamakan cinta kita kepada Allah, Rasul, dan perjuangan di jalannya. Dan mudah-mudahan kisah ini menjadi cambuk bagi kita, karena kita lalai dalam masalah cinta kita kepada Allah, Rasul, dan juga perjuangannya. Semoga Allah merahmati Julaibibah, semoga Allah merahmati semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengizinkan kita kelak untuk bertemu dengan mereka semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika perang telah selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hal tafkiduna min ahad, apakah kalian kehilangan seseorang? Maka orang-orang mencatat, qalu nafkidu